Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar untuk materi IPA. Kita masuk bab 1 tentang gerak benda. Kemarin sudah Pak Apri share materi gerak benda. Kalian bisa buka lagi materinya. Pertama kita belajar pengertian gerak dulu. Benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda berubah terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak jika kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Contoh, misalnya ballpoint Pak Apri ini. Titik acuan mula-mula di sini. Kalau benda dikatakan bergerak, maka posisinya kedudukannya berubah menjadi di sini misalnya. Awalnya di sini titik acuan, posisinya berubah, berpindah. Itu dikatakan benda bergerak. Tetapi kalau benda diam, ballpoint ini tetap di titik acuan ini, mau dia goyang-goyang, mau dia ngangguk-ngangguk. Tapi kalau tetap di titik acuan, tidak berpindah, tidak berubah posisinya, tetap di titik acuan, dia mau goyang bagaimanapun, benda tersebut dikatakan tetap diam. Oke, kita lihat slide. Terlebih dahulu kalian siapkan soal nomor 1. Kemarin Pak Apri sudah minta kalian menulis terlebih dahulu soal nomor 1. Nama-nama hewan ini nanti Pak Apri tayangkan di video. Kalian tulis kucing putih sama dengan diam atau bergerak. Lanjut hewan kedua, hewan ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Berikutnya kita lihat tayangan video di depan. Nah, ini kucing putih. Awalnya di sini, lalu ke sana. Ini kucing loreng. Ini merpati. Nah, ini anjing. Ini bebek di pojok sini. Terlihat ya. Ini cita. Kemudian ini kupu-kupu coklat. Ini. Dan yang ini, nah baru saja muncul ini. Ini kupu hitam putih. Kalian lihat video tayangan dari gerak hewan ini tadi. Kalian tulis jawabanmu. Apakah hewan tersebut bergerak atau diam? Untuk jawaban nomor 1. Oke. Lanjut ke poin 2. Yang akan kita pelajari adalah gerak lurus. Kalian bisa baca di materi. Ini hanya pengertian saja. Kita lanjut ke poin ketiga tentang jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, seluruh lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan, perubahan kedudukan suatu benda. Oke, kita lihat lagi tayangan di slide supaya kalian tahu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Nah, mula-mula posisinya di sini. Kemudian bergerak dari sini, lanjut ke sana, lanjut ke sana, dan berhenti di sini. Dari A ke B 8 meter, dari B ke C 6 meter. Lalu berapakah
besar jaraknya? Ingat materi yang tadi, jarak seluruh lintasan yang ditempuh. Yang ditempuh adalah dari A ke B, B ke C. Berarti seluruhnya dijumlah 8 plus 6, 14 meter. Inilah jaraknya. Gampang ya? Berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan, yang dilihat adalah perubahan kedudukannya. Jadi yang dilihat adalah titik awal di mana? Oh, di sini. Titik akhir di mana? Oh, di sini. Kalau ditarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir, di sini Pak Afif beri warna merah. Inilah perpindahannya. Nah, sekian ini panjangnya berapa? Itulah perpindahan. Cara mencarinya bagaimana? Kalau dilihat, lintasannya ini seperti membentuk segitiga, siku-siku. Jadi, perpindahannya ini adalah sisi miringnya. Oleh karena itu bisa kita cari dengan cara Pythagoras. Perpindahan garis merah ini adalah sisi miring dari segitiga. Kita cari dengan Pythagoras. Akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Dihitung, lalu ketemu 10 meter. Oke, contoh kedua. Kalian bisa lihat di materi. Anton bersepeda ke utara 5 km, belok ke timur 3 km, belok ke selatan 5 km, kemudian berhenti untuk istirahat. Tentukan jarak perpindahan. Oke, Pak Pri tegaskan sekali lagi, perpindahan tidak harus dicari dengan Pythagoras, tergantung bentuk lintasannya. Untuk mempermudah mengetahui bentuk lintasan, kalian bisa buat arah seperti ini terlebih dahulu. Utara, timur, selatan, barat. Lalu baca soalnya, gambar lintasannya. Mula-mula di A. Ke utara 5 km, utara, arahnya ke atas. 5 km. Ke timur, ke kanan, 3 km. Lalu belok ke selatan, berarti lanjut ke bawah 5 km. Yang ditempuh sekian ini. Ditanya yang pertama jarak. Tadi jarak apa? Seluruh lintasan yang ditempuh, seluruhnya berarti 5 tambah 3 tambah 5. Seluruhnya dijumlah. Jawabannya 13 km. Kemudian pertanyaan kedua, perpindahannya berapa? Perpindahan yang dilihat adalah titik awal di mana? Oh, di sini, di A. Titik akhir di mana? Oh, di sini, di B. Kalau ditarik garis, sekian ini panjangnya berapa? Itulah perpindahan. Kalau kamu lihat lintasannya seperti membentuk persegi panjang. Maka kalau sisi yang ini panjangnya 3 km, maka sisi AB panjangnya 3 km. Berarti inilah perpindahannya. Ketemu 3 km. Oke, sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan tugasmu nomor 1 sampai 4 tadi dan jangan lupa kirim tugasnya.